Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan tes buat modul Magis lagi untuk performa dan game di PUBG Mobile ya. Karena saya akan aktifin di 90 fps nya untuk di device saya guys. Jadi kalian bisa kombinasikan custom kernel, modul, dan ROM yang kalian suka buat dapat performa yang maksimal. Jadi saya akan cobain tes salah satu modul super ini. Katanya saya lihat dari deskripsi modul ini bisa untuk performa juga nggak kalah dari NFS injector, dan GPU BOSnya juga ada ya, jadi lebih lengkap. Dan kita akan tes performanya, kita nggak tahu bagus atau enggak, dan sekalian saya akan cobain tes modul yang lain juga guys. Oke, sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with save. Oke guys, kali ini saya akan cobain tes buat modul Magis untuk ngegame ya, dan saya akan cobain modul Magis dari Super. Dan di sini saya pakai modulnya belum ada ya, saya pakai cuma modul untuk unlock grafik PUBG doang. Dan saya pakai ROM Xiaomi EU untuk di Android 10, dan kernelnya pakai bawaan ya, pakai bawaannya Mystic ya. Dan di sini buat ngegame pakai grafik unlock itu 60 fps masih lumayan, walaupun ngeframe-nya terasa. Dan ya terasa lah nge-lag, masih nggak mungkin nggak nge-lag. Dan saya coba pengen kombinasikan pakai modul Magis Super ya. Kita akan tes dulu di CPU trolling test ini untuk bawaannya, kita lihat perbandingannya. Kalau kita lihat perbandingannya ada kelihatan nggak ya perubahan. Dan ini yang tanpa modul dulu ya, kita tes. Kita biarin 1 menit dulu, dan ini masih lumayan stabil walaupun masih stabil di 80%-an. Oke, dan masih lumayan ya. Ini untuk performa bawaan ROM dan bawaan kernel. Kita biarin 1 menit, kita lihat. Dan kita bandingkan dengan tambahan modul dari Super ya. Dan ini Super yang sudah stabil. Oke. Dan kayak gitu ya. Kita tes di modul Magisnya langsung. Super modul, dan ini sudah checklist, tinggal reboot system. Nanti saya akan jelasin apa aja fungsi dari kegunaan dari modul Super ini. Kita reboot system dulu. Oke guys, dan setelah nyala masuk, kita tes, lihat di Magisnya lagi sekali ya. Kita lihat apakah sudah aktif atau belum. Oke, ini sudah aktif ya. Dan ini versi yang stabilnya VX ya. Dan saya sudah perhatikan sebelumnya di modul ini dari kemarin masih beta, dan ini sudah stabil katanya sih dari deskripsi. Dan kegunaannya modul ini kurang lebih hampir sama dengan thermal engine, GPU BOS, dan yang lain-lainnya. Jadi di Super ini sudah all in one maksudnya. Jadi untuk fast charging juga bisa di sini, performa GPU BOS juga sudah di sini langsung, performa dan life baterai juga sudah langsung ya, untuk performa baterai dan GPU semua langsung di sini. Nanti yang lebih lengkapnya saya akan cantumkan di deskripsi apa aja fungsi dari modul ini ya. Jadi kalau kita sudah flash modul ini, install modul ini di Magis, sebenarnya nggak perlu pakai GPU lagi, nggak perlu pakai thermal engine lagi, nggak perlu pakai modul ini untuk ngegame yang lainnya, karena di sini sudah semuanya jadi satu, bahasanya begitu guys. Jadi kalian nggak perlu install banyak-banyak lagi untuk modul ya, cukup satu doang untuk semua, bahasanya kayak gitu. Cuma karena saya belum pernah pakai ini kan, saya belum pernah, sebelumnya saya pakai modul dari thermal engine dan GPU itu, dan itu lumayan stabil untuk penggunaan game. Di sini belum pernah. Jadi sekarang sekalian saya pengen tes juga di sini ya. Kalau memang stabil, kita biarin sementara tanpa modul yang lain. Kalau gimana nanti kita akan coba tambah-tambah sendiri ya. Tapi kita akan tes dulu di
CPU trolling test ini sebentar ya, kita tes 1 menit lagi guys. Kita lihat perbedaannya ya dari yang tadi dengan yang sekarang. Oke, untuk naik turunnya sebentar. Oke guys, jadi saya sudah install beberapa modul dan saya juga sudah tes di banyak modul ya. Ternyata saya lebih cocok pakai di NFS injector ataupun thermal engine dan GPU turbo BOS ya. Padahal di sini di super buat yang Snapdragon 636 sampai 660 ya untuk power unlock gitu. Cuma saya lebih tetap nyaman di thermal engine dan GPU turbo BOS ya. Padahal sebelumnya saya sudah pernah buat video untuk ini, cuma ya sudah karena saya gak pengen tes modul-modul yang lain ya. Dan ini modul-modul ini bisa di semua device guys. Jadi walaupun saya bilang di super dan di magnetar ini misalkan nggak cocok di saya, kurang suka, mungkin di device yang lain bisa jadi lebih stabil ya, karena setiap device beda custom kernel pun bisa beda hasil ya guys. Jadi kayak gitu, karena kalau custom kernel kan beda sama custom kernel bawaan, dan kalau pakai modul tambahan modul-modul itu bisa jadi hasilnya beda. Dan kalau buat kalian yang penasaran, kalian bisa coba aja. Kalau ngerasa nggak cocok, kalian bisa hapus. Kalian bisa racik sendiri lah intinya. Jadi buat yang pengen cari performa yang mantep, kalian bisa racik sendiri. Nggak usah takut-takut ya. Karena walaupun misalkan kalian coba install semua, paling efeknya bukan bikin rusak atau bikin bootloop, bikin gimana-gimana. Cuma efeknya bikin performanya lebih nge-lag gitu ya. Performa layarnya lebih agak berat, cuma dengan kalian hapus bisa langsung normal. Jadi nggak parah-parah amat efek sampingnya kalau cuma sekedar ngetes gini doang ya. Jadi nggak usah takut buat ngetes, cari sendiri mana yang paling kalian suka racikan ya. Dan saya di sini saya coba tetap pakai modul ini, padahal di sini lumayan ya. Cuma saya ngerasa tetap lebih enakan pakai ini dan GPU turbo BOS. Dan saya sudah cobain di magnetar juga tes, cuma tetap aja saya lebih suka di NFS injector dan GPU turbo BOS, dan dari performa tetap lebih stabil pakai yang ini kalau di custom kernel ya, custom kernel MyStick. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Jadi untuk performa setiap ROM dan setiap kernel bawaan tuh bisa beda-beda kalau kalian kombinasikan dengan modul ya. Jadi nggak usah takut buat ngetes. Biasanya kalau stabil hijau semua, kalau dia nggak stabil bisa kuning, bisa merah, tuh kurang stabil. Mungkin bisa kalian ganti aja kalau kurang stabil. Ini mantep performanya nih, dan layar juga lebih sensitif saya ngerasa guys. Dan menurut saya di modul ini sudah lumayan nah yang dua nih. Kalau kalian mau coba-coba buat tambah yang lain juga nggak masalah. Padahal juga di super ini, modul super ini sudah include semuanya, cuma masih agak kurang stabil menurut saya walaupun performanya bagus. Dan kita tes di PUBG ya, kita lihat stabil enggaknya. Oke guys, dan ini di PUBG ya. Kita lihat di sini modulnya 90 fps dan HD-nya nggak bisa mentok ya, cuma di smooth doang di unlock-nya. Cuma kalau kalian pengen HD dan HDR bisa pakai tambahan aplikasi aja. Di sini audio high jadi kayak gitu, dan kita tes aja bentar ya. Ini masih enak, stabil. Oke, agak render sedikit tapi sudah normal langsung.
Oke guys, jadi ini buat ngegame jadi lebih mantep lagi. Dan kalau bisa kalian bisa kombinasikan dengan kernel yang kalian suka ya. Kalian bisa kombinasikan sendiri dengan yang kalian suka, kayak kernel-kernel yang mana terserah kalian. Dan ini model bisa untuk di device yang lain juga support. Beda dengan kernelnya, kalau model bisa rata-rata untuk di device yang lain juga bisa. Oke, dan kayak gitu doang review untuk nge-gamenya. Kita lihat berapa suhu baterai dari penggunaan kita dari tadi, oke? Oke guys, jadi selama 10 menit suhu baterainya 42 derajat ya. Dan menurut saya ini masih normal karena saya tes siang hari. Dan pakai 90 fps ya, wajar sih agak panas dikit ya. Tapi ini stabil, lebih minim ngeframe-nya. Jadi nggak parah-parah banget lah. Jadi beda banget frame yang pakai modul dengan yang enggak guys. Jadi kayak gitu doang review singkatnya guys. Buat kalian mau cobain, kalian bisa cek di deskripsi. Buat kalian suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.